the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Oke, ya. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian semuanya. Kali ini saya bersyukur bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman di komunitas The Power of Love yang dinahkodai oleh hambanya, Bapak Pendeta Surwakti. Kiranya kapal ini dibawa untuk menjadi berkat bagi banyak keadaan kehidupan. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang temanya adalah membuka hati dengan serius kepada Tuhan. Ini adalah tema yang sangat simpel, tema yang sangat sederhana, membuka hati serius kepada Tuhan. Ya, tentu kita harus melihat dari firman Tuhan serius apa setiap kehidupan setiap pribadi. Kita mendahului membaca firman Tuhan dari Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Bapak Ibu sudah ada Alkitab, silakan, baik itu di buku Alkitab atau di handphone saudara, silakan. Saya akan bacakan langsung segera. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Terima kasih. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema membuka hati dengan serius kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa keadaan membuka hati kepada Tuhan itu di akhir zaman ini sangat menjadi kebutuhan. Sangat menjadi kebutuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat ini tadi, di tengah padang gurun harus memperhatikan ada suara yang mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Biasanya kan Tuhan yang buka jalan untuk kita ini di tengah padang gurun. Padang gurun itu kita tahu bersama berbicara kesulitan, keadaan di mana yang tidak sulit di era sekarang. Sudah semua orang tahu bahwa keadaan sekarang ini serba sulit. Seperti itu. Tetapi kesulitan apapun yang kita alami, seperti saya mengalami kesulitan juga dalam melayani Tuhan. Sulitnya saya bukan sulit keuangan untuk mau makan minum, itu sudah Tuhan cukupkan. Tapi menghadapi kesulitan pelayanan di kota Batam ini, saya nggak tahu apakah sama dengan Jakarta. Susah orang mau bertobat, susah mau orang setia beribadah. Saya sebagai gembala, sakit kepala. Ya kadang-kadang sakit kepala, tapi Roh Kudus menghibur saya untuk tidak sakit kepala berkepanjangan. Jadi itu keadaan padang gurun. Ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah di dalam keadaan sulit, tidak membuka hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, wah kita bisa habis, bisa KO di tengah perjalanan hidup ini. Seperti itu. Jadi perhatikan, persiapkan jalan untuk Tuhan artinya kita membuka hati kepada Tuhan. Jangan sudah sulit, tidak buka hati kepada Tuhan. Wah ini kita bisa berbahaya ya. Tidak ada yang mampu di era zaman sekarang. Apapun itu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita tidak mampu. Mari buka hati. Ini kesempatan melalui ibadah doa pagi kita sedang menyerahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Ayo mari persiapkan jalan untuk Tuhan masuk. Karena Tuhan mau masuk ke dalam hati kita, roh kita. Ayo kita buka Tuhan.
biarlah engkau masuk dalam hatiku ya. Selanjutnya ada perkataan luruskanlah jalan baginya ya. Luruskan jalan baginya. Jadi meluruskan jalan bagi Tuhan itu nanti dalam kitab Yesaya kita akan melihat meluruskan jalan itu di keadaan padang belantara ya. Luruskan jalan bagi Tuhan. Tadi persiapkan jalan, buka hati. Lalu setelah buka hati, ayo luruskan jalan bagi Tuhan. Nah, tentu ada makna di sini bahwa luruskan jalan bagi Tuhan itu ya buka hati dengan lurus itu dengan jujur kepada Tuhan ya. Sering kita menggunakan mendengarkan satu ungkapan, ayo dong yang lurus dong jadi orang, yang benar dong yang lurus, yang jujur kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan, terutama dalam hal apa? Dalam hal mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Jangan kita masuk suci kepada Tuhan kalau kita banyak dosa. Ayo mari terbuka aja sama Tuhan. Kayak saya dulu ya banyak sekali nggak lurus hidup saya, tapi saya begitu mengenal Tuhan dulu. Tuhan, garaplah hatiku Tuhan. Jangan pula kita udah banyak dosa, banyak beban hidup, soalim pula sama Tuhan. Jangan ya. Terbuka kepada Tuhan. Lurus itu artinya Tuhan, garaplah hatiku Tuhan. Masuk matu bagasan rohakon. Saya menggunakan sedikit-sedikit bahasa daerahku ya. Padahal bukannya jago ku bahasa Batak, tapi kadang-kadang aku ungkapkan itu karena ingin lurus sama Tuhan. Tuhan, banyak dosa karena saya ingat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengarkan doa kita, tapi ada pemisah. Ayo, mari Tuhan mau periksa kesempatan pagi hari ini. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ayo lurus, jujur sama Tuhan, mengaku dosa. Dikatakan barang siapa mengaku dosa, apa saja dosanya, kalau ia mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan mengampuni, menyelesaikan dosa kejahatan kita. Ayo, mari ya. Saya izin mohon maaf, walaupun dianggap mungkin terlalu terlalu polos. Saya kalau doa pagi atau doa apa saja, saya selalu minta layakkan hatiku Roh Kudus. Layakkan pagi hari ini Tuhan, aku tidak layak selalu. Supaya aku nih datang kepada Tuhan lurus, polos. Jangan pula aku merasa bisa, merasa hebat seperti itu. Itu saudara, selalu ungkapan saya dalam setiap doa setelah saya menjadi hamba Tuhan 29 tahun yang lalu. 26 tahun saya penginjil, 2 tahun setengah saya baru menggembalakan di kota Batam ini. Selalu bahasa itu menjadi landasan bagi saya untuk menunjukkan Tuhan, inilah aku terbuka kepada engkau, seperti itu. Jadi harus lurus jujur kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak lurus, tidak jujur kepada Tuhan, ada sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau kita kurang lurus, kurang terbuka kepada Tuhan, kita perlu baca Mazmur 18 ayat 27. Mazmur 18 ayat 27. Mazmur 18 ayat 27, saya akan bacakan kepada kita semua. Mazmur 18 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oh, ini membaca firman Tuhan itu dibagi kepada yang ini ya, yang teman-teman semua, atau saya yang baca? Izin Pak Subakti, saya boleh orang lain yang baca Pak? Baca aja Pak. Boleh Pak. Oke. Ayat 27 saya bacakan. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi, lurus yang ditekankan, diajak oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang tadi kita baca dalam kitab Matius pasal 3, luruskan jalan bagi Tuhan. Ayo, hati yang terbuka, hati yang jujur, ya, supaya betul-betul membuka hati dengan serius, periksa jujur kepada Tuhan. Karena kalau tidak jujur, Tuhan akan berbelat-belit. Seperti itu ya. Kita masing-masing orang tua, kita punya ada anak, ada cucu. Kalau kita panggil mungkin dia ada kekurangan, ada kesalahan, kita sudah tahu, nanti kita tanya, kenapa melakukan ini? Itu seperti anak saya kadang-kadang, oh saya begini, begitu, begini. Aduh, banyak kali ceritamu. Malah saya kadang-kadang makin jengkel kepada anak saya ini, berbelat-belit dia.
Kalau tadi seorang anak, ada juga anak saya nomor 2, nah itu kalau dia udah salah, saya panggil. Kalau saya memanggil dia sudah sangat lain nada suara saya, dia langsung akan mendatangi saya, anak nomor 2 ini, dengan air mata. Datang saya dengan air mata. Langsung perkataan pertama-tama, ampun, ampun papi. Saya nggak banyak lagi cerita, tinggal saya rangkul dia. Jangan buat lagi ya, jangan buat lagi. Seperti itu. Jadi hati yang lurus, aduh, saya orang tua senang dan saya merasakan kasih Bapa itu begitu besar kepada orang yang betul-betul mau lurus ya. Lurus itu mengaku tidak layak kepada Tuhan ya. Siapa kita nih yang layak ya? Seperti itu. Termasuk juga kehidupan yang lurus itu tadi dikatakan membuat tidak berbelit-belit. Tuhan jadi tidak berbelit-belit kepada kita. Kita ada pergumulan, kita banyak dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak semua kita seorang hamba Tuhan yang full time atau gembala atau apa. Banyak pergumulan. Ayo, mari ini ketulusan, lurusan hati yang tidak bengkok. Ini menjadi dasar Tuhan tidak berbelat-belit. Karena ayat ini dikatakan, engkau tidak berlaku engkau berlaku terhadap tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Kalau hati tidak terbuka kepada Tuhan, tidak jujur kepada Tuhan, keadaannya makin berbelat-belit. Ada masalah, makin berbelat-belit bagaikan benang yang semakin kusut. Tidak ada jalan keluar atas satu keadaan ini. Ayo kita introspeksi diri. Aku yang kurang lurus ini kepada Tuhan. Kurang lurus ya. Termasuk juga tekanan Tuhan untuk lurus itu bukan saja hanya kepada Tuhan, juga kepada sesama. Juga kepada sesama ya. Karena Tuhan ingin melihat bahwa umatnya atau orang yang dikasih Tuhan itu menjadi terang yang menyala-nyala kepada Tuhan. Loh, kalau kita kepada tetangga kita sering tidak lurus seperti itu, mungkin ada masalah tidak cepat diselesaikan. Ayo mari, jangan dipertahankan itu. Ayo mengaku jujur kepada Tuhan, kepada sesama, itu menjadi landasan membuka hati serius ya. Ayo mari, hati yang lurus itu apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tapi sungguh-sungguh sungguh-sungguh jujur, polos apa adanya. Maka Tuhan akan ada bersama-sama dengan keadaan itu ya. Dalam kitab Matius tadi, dalam kitab Matius pasal 3, saya akan perlu menunjukkan soal tidak lurus. Matius 3 ayat 7, kita perlu baca kembali. Buka Alkitab, Matius 3 ayat 7 dimulai. Saya ingin sampaikan penekanan, mengapa luruskan jalan bagi Tuhan. Matius 3 ayat 7 demikian. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan ya. Jadi seorang Yohanes Pembaptis menegur, menghardik, dan cukup keras ini perkataannya, bahwa kepada sekelompok orang mau datang dibaptis. Kita tahu baptisan itu adalah kegiatan seremonial yang Tuhan turunkan untuk dialami oleh setiap anak Tuhan. Saya sedang tidak membahas khusus mengenai baptisan, tapi baptisan yang benar itu adalah harus mengalami kematian yang benar. Baptisan itu adalah penguburan dosa. Jadi supaya dibaptis dengan benar harus mati dulu dengan benar. Mati tersebut adalah mati tidak ingin lagi melakukan dosa yang sama. Seperti itu. Itu baru baptisan yang benar. Nah, ini banyak teman-teman saya kenal hamba Tuhan, kadang-kadang dibaptis bukan karena sudah bertobat, tapi karena ingin menikah, karena entah apalah seperti itu, dibaptis. Nah, ini hamba Tuhan harus hati-hati, termasuk saya, supaya membaptis orang yang benar-benar sudah bertobat. Nah, tentu adalah orang yang kita ketahui, orang kita kenal kan. Nanti kan ada juga orang ngaku-ngaku saya udah bertobat, tapi di mana dia bertobat kita nggak tahu kan. Nah, hati-hati. Jadi keadaan orang tersebut digambarkan oleh Yohanes
Hai kamu keturunan ular beludak. Ular beludak dikaitkan dengan ayat 8 karena tidak ada buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi orang yang bengkok hati itu adalah orang yang tidak memiliki buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatannya nggak kelihatan. Begitu ya. Ayo mari kita berlomba menunjukkan buah. Seorang istri berlomba tunjukkan buah. Ini loh aku my husband. Dulu aku beda, sekarang aku semakin mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan suaminya rasakan, betul mama kau sudah berubah. Oh mantap sekali. Dan dalam batinnya akan mengaku seorang suami. Ketika dia naik mobil, naik bus di Jakarta, busway ya. Di Batam kayaknya tak ada lah busway. Dia sambil geleng-geleng kepala, oh indah kali hidup ikut Tuhan ini. Istriku tadi, aduh mantap kali dia buatkan kopi, senyumannya yang hangat. Aduh aku merasa, oh enak kali lah hidup ikut Tuhan. Sampai begitu pengakuan seorang istri melihat seorang suami mengetahui istrinya natural. Natural itu apa ya? Polos, alami seperti itu, nggak dibuat-buat. Karena mentang-mentang baru gajian, suaminya, istrinya pura urut-urut lah suaminya. Padahal bengkok hatinya supaya uang belanja biar banyak dikasih. Ya, mana suamiku baik kali kau, tak apa-apalah. Tapi pas lagi udah bulan tua, mananya uang belanja apa? Ya tuh buatlah dulu kopi, buatlah situ apa situ. Itu hati nggak lurus itu. Jadi jangan ada sikap seperti itu. Mau ada duit, mau tak ada duit, sama pelayanan kita, pelayanan yang tulus jujur ya. Seperti itu. Jadi ayo jangan ada hati yang bengkok. Karena kalau hati bengkok itu digambarkan seperti ular. Seperti ular. Kan kasar ini sebenarnya Yohanes ngomong kepada orang-orang Farisi, Saduki. Disebut manusia ciptaan Tuhan. Kok ular? Karakternya seperti ular, bengkok. Mana pernah ular jalan lurus begini? Tidak ada. Sampai Tuhan dalam kitab Kejadian sangat mengutuk itu binatang ular ya, karena itu adalah keadaan yang merusak kehidupan Hawa dalam mengikut Tuhan. Hati-hati. Ular digambarkan juga setan, iblis ya, simbolis seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Jadi ular itu juga adalah keadaan cerdik, tapi tidak ada tulusnya. Ya, jangan kita cerdik malu dari mana, pandai dia, tapi pandainya pandai mengakali, pandai nipu orang itu jangan ya, seperti itu. Lalu jalannya bengkok, tidak pernah lurus ya, seperti itu. Orang asal udah datang seseorang yang suka berdusta, suka berbohong, pasti orang bilang, zaman saya dulu waktu kecil dibilang, ini orang ular ini. Ulut don jolmanion, kata saya ingat dulu saya waktu SD, waktu ada SD SB atau Porkas itu. Si Ulu don katanya. Jadi baru saya ingat, oh si Ulu itu maksudnya manusia yang tidak lurus. Ayo, mari membuka hati kepada Tuhan dengan serius. Kita harus diawali dari hati yang betul-betul jujur kepada Tuhan dan kepada sesama ya. Jujur kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya perlu tunjukkan kelengkapan daripada nubuatan Yohanes, penyampaian Yohanes itu berangkat dari kitab Yesaya. Pasal 40 ayat 3 dan 4. Kita perlu baca Yesaya 40 ayat yang ketiga dan keempat. Mari memperhatikan, karena saya harus menerangkan firman, harus membuka firman. Jangan saya menerangkan firman, isi otak saya aja yang saya sampaikan, itu bisa jadi saya nanti mengarang-arang. Saya harus banyak buka ayat, supaya kemurnian Tuhan tersampaikan, betul-betul yang disampaikan adalah firman Tuhan. Yesaya pasal 40, kita mulai baca ayat yang ketiga. Perhatikan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, jadi membuka hati kepada Tuhan dan periksa hati sungguh-sungguh, terbuka tulus kepada Tuhan dengan jujur. Lalu perhatikan ayat 4, harus kita ketahui, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata ya. Tanah di sini tekanan firman Tuhan sesuai dengan kitab Markus pasal 4. Tanah yang ditaburi itu, tanah itu bicara hati ya, hati manusia. Jadi untuk datang kepada Tuhan, untuk membuka jalan kepada Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam hati kita, perhatikan ayat 4.
Jangan ada lembah. Lembah harus ditutup. Lembah itu keadaan hati manusia yang minder. Minder itu karena berlaku dosa ya. Waktu saya melakukan dosa, ya saya minder, disuruh berdoa. Ada pernah komunitas kaum muda di kampung saya. Nanti apa? Saudara Jusmar Tampu Bolon berdoa. Jangan. Nanti tanya orang, kenapa kau nggak mau disuruh berdoa? Aduh banyak kali dosaku. Aduh maling aku, maling ayam. Semua aku malingi dulu di tetanggaku. Nah, jadi apa minder aku? Janganlah aku berdoa. Nah, itu keadaan hati seperti itu. Artinya apa? Darah Yesus harus kita pastikan menebus hidup kita. Jika tidak ada lembah hidup masa lampau, perjalanan hidup kita sebagai seorang ibu, dulu mungkin kita pernah jadi gadis, perjalanan hidup kita pernah minder, dibully oleh orang, atau juga dikecewakan oleh, mohon maaf, dulu kita ada cowok, ada pacar, mengecewakan kita, kita mungkin minder. Jangan lagi bawa itu masa-masa lampau kita, diingat pun jangan. Jangan ada lembah, ya. Semuanya itu perjalanan hidup bahwa darah Yesus sudah menebus kita. Jangan ingat-ingat lagi masa lampau ya. Walaupun dulu ada cowok kita yang ganteng mengecewakan kita, udah forget it, itu semua itu ya. Simbolisnya itu dulu. Jadi sekarang kita sudah milik Yesus. Harus ditutup lembah. Gunung dan bukit diratakan. Gunung bukit itu ya bagaimana Tuhan mau masuk, itu penghalang. Gunung bukit itu kesombongan ya. Jangan ada kesombongan, merasa lebih dari yang lain. Aduh jangan ya, jangan sampai. Pokoknya kita apa adanya, dipercayakan Tuhan saya melayani. Saya selalu bilang kepada teman-teman komunitas yang kenal dengan saya, kenal dengan Pak Surbakti, saya bilang Pak Surbakti itu is my mentor. Dia senior saya itu. Dulu saya ingat dia jungkir balik jalan kaki kemana-mana di Singapura. Saya ingat dia sangat berjuang bersungguh, keteladanan dia. Jadi ya kita harus rendah hati lah. Jangan merasa bisa dari yang lain. Walaupun ekonomi kita sudah hebat, kayak saya lah kan. Saya sadar bahwa saya penuh keterbatasan di Batam. Jadi kalau saya jumpa dengan teman-teman saya apa adanya gitu. Enggak merasa minder dan juga jangan merasa sombong. Seperti itu ya. Jangan ada itu ya. Lalu tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, tentu ini berbicara hati yang polos, hati yang tulus. Seperti itu ya. Tuhan mengatakan melalui Joshua, beribadahlah kepadaku dengan hati tulus, ikhlas ya, betul-betul tidak ada sikap hati memandang orang kiri kanan, sama seperti kitab Yakobus mengatakan Tuhan tidak memandang muka kan, padahal Tuhan melihat hati, tentu juga melihat muka, tapi dalam hal ini tidak membeda-bedakan ya. Semalam saya melayani orang operator ya seperti tukang Gojek, mohon maaf, sama artinya apa? Sambutan saya bilang sama istri saya, sediakan minum yang terbaik mamiku. Orang ini mau saya layani. Apa yang ada? Ada Milo, ada kopi. Abang mau apa? Milo. Oke, buat Milo. Pelayanan saya kepada yang lain sama. Artinya tidak membeda-bedakan. Itu hati tidak berleku-leku. Jangan karena ada orang kaya mobilnya apa, kita udah di pintu menunggu setengah jam sebelum dia datang. Karena yang mau datang ini orang hebat. Sama sajalah. Ya, saya disuruh Tuhan untuk bersikap rata, bersikap biasa saja. Itu praktek dalam pelayanan ya, praktek dalam pelayanan. Lalu supaya ayat 5 dikatakan supaya kalau hati kita sudah lembah, sudah ditutup, tidak ada kesombongan, tidak ada gunung bukit yang tinggi, maka ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umatnya manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemuliaan Tuhan terjadi, jawaban pertolongan Tuhan, keajaiban terjadi kalau sudah membuka hati dengan serius. Kan sering orang, oh Tuhan, sudah 2 tahun aku bergumul Tuhan, sudah 3 tahun, kenapa lah Tuhan kok belum datang kemuliaan-Mu, mengangkat, menolong hidupku? Ya, masih banyak lembah, masih lihat kesalahan orang lain. Ini dulu, ini kawan ini 3 tahun yang lalu ini banyak berbuat jahat sama aku. Kita ingati dosa orang. Saya ingat dalam kitab Yesaya, saya tidak sedang siapkan ayatnya. Tuhan bilang kalau aku sudah mengampuni seseorang, maka aku melupakan dosanya, katanya. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang aku belum bisa seperti Kau, Tuhan. Ku ingat dulu ada orang pinjam uangku, padahal sedikit yang dipinjamnya cuma 50.000. Tapi lama kali dia kembalikan. Aduh Tuhan, aku mau butuh uang beli minyak bensin untuk pelayanan.
kok kawan ini lama kali, aduh, kadang-kadang sampai kata-kata dari mulut saya, aduh Tuhan ampun saya. Kadang-kadang silap saya pernah bursik majol masongonon, bursik itu artinya manusia kurang asam lagi seperti itu. Tuhan katakan lemparkan selalu pengampunan. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Supaya kemuliaan Tuhan. Jadi hati itu harus beres. Jangan ada lemah. Jangan ada ya mengingat dosa kesalahan orang. Kan jelas kitab Matius juga mengatakan. Kalau kau ingat ada dosa orang, kau sedang beribadah, tinggalkan itu. Tinggalkan. Pergi kau jumpai orangnya. Aduh, Tuhan Yesus. Jadi ikut Tuhan itu begitu kompleks, begitu lengkap ya. Supaya kemuliaan Tuhan, jawaban Tuhan atas pergumulan kita terjadi. Ayo mari, hati kita harus beres dulu ya. Beres sesuai dengan firman. Seperti itu ya. Lalu lanjut. Agar raja kemuliaan Tuhan itu betul-betul menjadi nyata, menjadi jawaban dalam hidup kita ya. Ayo mari, perhatikan hati kita harus lurus. Dalam nikah, dalam pelayanan, hati-hati ya. Ini dicek oleh Tuhan. Karena sudah buka jalan bagi Tuhan. Sudah buka artinya sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah membuka Yesus sebagai juru selamatku. Tapi lurus nggak di dalam? Setelah kita beribadah, lurus nggak hati kita? Seringkali hati kita nggak lurus. Seringkali bengkok. Ada motivasi yang nggak jelas. Ayo, mari kita butuh kekuatan firman Tuhan untuk memperbaiki hati kita untuk lurus kepada Tuhan, lurus kepada sesama, sehingga raja kemuliaan itu dikatakan tadi akan nyata dalam hidup kita. Seperti itu. Ini yang mau kita sampaikan kepada banyak orang, biar kita terlebih dahulu mengalami ini. Mengalami bagaimana supaya Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Ayo periksa hati selalu ya, periksa hati selalu. Karena kalau kita mempertahankan hati tidak lurus, hati tidak tulus, ini berisiko berbahaya. Karena kalau tadi Yohanes mengatakan kamu ular beludak, di akhir zaman ini sesuai dengan kitab Wahyu, bagaimana orang yang mempertahankan kekerasan hati ya, mempertahankan tidak bisa mengampuni, memandang muka, banyak keadaan hati kita tidak benar dilihat oleh Tuhan. Sudah melayani memang, sudah melayani Tuhan, tapi masih banyak perlu diluruskan. Dalam kitab Wahyu, kita perlu lihat ya. Sebelum ke kitab Wahyu, kitab 1 Yohanes pasal 2 ya. Kalau kita tidak menyerahkan hati ini untuk diluruskan oleh Tuhan, ular beludak itu akan menjadi keadaan hati yang tidak sungguh-sungguh. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 perlu kita baca. Penampilan di akhir zaman, kalau kita tidak semakin mengkuduskan diri kepada Tuhan, yang terjadi perkembangan roh ular beludak. Yang tadi dikatakan oleh Yohanes itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ini ayat populer. Saya bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan. Ketidaksungguh-sungguhan menjaga hati akan menjadi gerakan antikris. Antikris itu adalah dari manusia yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengalami perbaikan hati yang lurus. Jadi keadaan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi jangan dipertahankan. Dan juga jangan sekedar ya Tuhan tolonglah aku mampu mengampuni orang, contoh seperti itu. Tidak, harus serius. Jumpai orangnya, salam. Betul-betul tidak ada apa namanya ya. Tidak ada lagi penghalang dalam hati ini. Hati ini betul-betul lurus ya. Ayo, hati lurus itu hati yang sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, mempertahankan hati bengkok akan menjadi keadaan di akhir zaman. Tadi dalam ayat ini dikatakan dia menjadi bangkit banyak antikristus, anti kebenaran ya, anti yang diurapi seperti itu. Wahyu pasal 12 akan berkembang kalau ini dipertahankan oleh anak Tuhan. Wahyu pasal 12 kita baca ayat yang ke-3 dan 4. Saya bacakan Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar.
Kalau tadi masih ular beludak, ular kecil, sekarang seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Perhatikan, di akhir zaman kegerakan itu kepada kejahatan yang semakin meningkat. Di akhir zaman ini apa yang tidak meningkat? Handphone meningkat. Dari handphone iPhone seri berapa sampai seri paling tinggi, semua meningkat. Di dunia ini semua meningkat. Roh jahat juga meningkat. Roh jahat meningkat. Bekerja keras meningkat. Kalau rohani anak Tuhan tidak meningkat, mau jadi apa? Mau jadi korban oleh gerakan antikris. Gerakan dosa yang begitu berat. Dikatakan tadi, ekornya dalam ayat 4 menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, anak Tuhan yang sudah diurapi mendapatkan karunia, itu adalah bintang-bintang yang dipakai oleh Tuhan. Hati-hati. Periksa hati kita selalu harus lurus. Supaya jangan kita menjadi bagian proyek daripada pekerjaan setan dari zaman. Jangan pikir, kalau orang yang di luar agama kita, di luar kepercayaan kita, itu memang nggak perlu lagi digarap setan. Ya sudah, pasukan permanen. Sekarang setan mau garap kita. Bagaimana bintang-bintang ini biar bisa kuseret? Ayo, hati kita jangan mempertahankan hati yang bengkok. Jangan mempertahankan dosa, kesalahan. Karena kita digarap mau dijadikan oleh setan dari zaman untuk menjadi pasukannya, menjadi pasukan antikris, yaitu keadaan kehidupan. Dikatakan tadi, ekornya menyeret. Ekor itu, mohon maaf, itu tempat senjata reproduksi ular. Artinya, roh percabulan sekarang di mana-mana ada. Kalau ini tidak menyerah kepada Tuhan, menyerah, mohon selalu di mana kita beribadah, di mana kita bergereja, komunitas The Power of Love, tampilkan pedang bermata dua untuk mematahkan ular beludak, roh ular beludak, roh ekor ular naga. Percabulan di mana tidak terjadi. Saya jarang dengar kabar, tapi semalam saya ada baca bahwa pendeta berselingkuh di depan istrinya. Saya baca itu, aduh, ini pendeta berselingkuh. Dia bersaksi memang, ya saya berselingkuh dengan singer saya, dengan ini saya kena ekor ular naga. Artinya bahwa kehidupan anak Tuhan di akhir zaman, kalau tidak memiliki hati yang tulus, tidak menjaga hati dengan kekuatan firman, digarap oleh roh ekor ular naga, roh percabulan. Hati-hati, mungkin kita tidak, anak kita. Ayo hati-hati semuanya, pantau semuanya, pantau bagaimana hati anak kita supaya semuanya terjaga dengan baik. Karena roh itu berkembang, roh jahat itu berkembang. Penyakit dosa, penyakit itu tidak pernah sifatnya aman, sifatnya dosa itu, sifatnya penyakit itu berkembang itu apa namanya ya? Menular ya. Jadi kalau ada yang tidak beres dalam hidup keluarga kita, ayo cepat dibereskan. Minta kekuatan darah Yesus, kekuatan firman Allah untuk mematikan. Supaya jangan jadi korban ya. Ini Alkitab Wahyu, kitab menubuatkan. Sepertiga bintang-bintang akan terseret. Bintang-bintang tadi adalah anak Tuhan. Hati-hati. Sepertiga itu artinya apa? Pelajaran tabernakel, pelajaran kemah suci. Sepertiga itu adalah daerah halaman. Sepertiga lagi daerah ruangan suci. Sepertiga lagi ruangan maha suci. Artinya, sepertiga diseret, kehidupan yang masih hanya percaya, bertobat, dibaptis, itu sepertiga dalam pelajaran tabernakel. Supaya sepertiga itu jangan kena, ayo meningkat. Apa itu meningkat? Masuk ruangan suci. Ruangan suci itu adalah ketekunan penggembalaan. Ketekunan tergembala. Membuat ekor ular naga tidak mampu menyentuh. Karena sudah semakin naik level ketekunan ibadahnya, makin naik, membuat ekor nggak mampu, nggak berdaya. Roh percabulan, roh perselingkuhan, orang ganteng nggak bisa lagi mau menyapa ibu. Halo, inang naburju, kan banyak itu kulihat orang-orang ganteng segala macam cara mau nipu kita. Langsung ingat,
ekor ular naga. Tapi jangan kuat-kuat, jangan saudara bilang nanti di busway kalau ada pemuda ganteng, bagaimana kabar ibu? Jangan bilang kau ekor ular naga, jangan ya, jangan bilang gitu ya. Ya sapa saja, biasa-biasa saja. Seperti itu maksud saya. Jadi hati-hati, ini harus kita cegah. Bagaimana mencegahnya? Itu tadi di dalam kitab, saya tidak usah baca ayatnya lagi. Kitab Ibrani mengatakan pedang bermata dua harus ditampilkan di dalam pelayanan, di dalam hidup kita. Pedang bermata dua itu firman. Yang mengajarkan firman itu harus betul-betul praktek firman, jadi contoh, jadi teladan. Dan firman itu juga kepada orang-orang yang mau dilayani. Saya sebagai gembala sidang, pedang bermata dua ini bukan artinya juga setiap detik saya pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu firman yang tajam. Kalau tidak ada ketajaman firman, dosa itu mau dipotong nggak bisa. Jadi jangan di dalam gereja jemaat itu dosanya bercokol terus. Kenapa? Ya nggak ada pedang bermata dua. Tetap mengulang dosa. Yang merokok tetap merokok, yang mabuk tetap mabuk, yang berselingkuh tetap selingkuh. Kenapa nggak pergi karakter jahatnya? Tidak tampil pedang bermata dua. Hati-hati ya. Ini doa kita. Tuhan tolong. Komunitas The Power of Love ada penampilan pedang bermata dua, menggusur, menghancurkan dosa sidang jemaat yang sedang ada, supaya kita berseru kepada Tuhan. Firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami. Begitu. Tapi kalau pedang bermata duanya tidak diayunkan, ayatnya tidak disampaikan, ya pedangnya tidak diayunkan. Ayo. Yesus katakan dalam kitab Matius pasal 10, aku datang ke muka bumi membawa pedang. Pedang ya, membawa pedang. Pedang itu artinya ketegasan firman harus ditampilkan di pelayanan kita di mana-mana, termasuk di rumah tangga. Ayo. Penuh kasih cinta, iya, tapi harus ada juga ketegasan. Hati-hati di rumah tangga, sempat nggak ada ketegasan. Kita bisa dimain-mainkan oleh anak-anak itu semuanya. Seperti itu. Jadi, ayo membuka hati dengan serius kepada Tuhan. Ayo, jangan ada hati bengkok, hati yang lurus, supaya Raja kemuliaan Tuhan datang, menolong kita, membela kita dalam menghadapi segala kesulitan. Padang belantara, padang gurun, keadaan sulit, dunia ini sulit. Jadi jangan bengkok. Kalau di padang belantara, jalannya bengkok, mengerti ya? Sedang membuka jalan, tapi bengkok kiri kanan, nanti hanya berputar-putar di situ kalau tidak lurus, tidak berkembang perjalanan itu ke depan. Ayo, jangan ada hati bengkok itu memiliki makna menahan dosa, mengeraskan hati. Suamiku nih semalam berbuat salah, kan sering rumah tangga itu menjadi tempatnya setan untuk melakukan banyak penyimpangan. Hati-hati. Biarlah Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Kita membuka hati kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Mungkin kita bagaikan saat dalam menghadapi suatu masalah, seperti tiada jalan. Sudah tahu pujian itu kan? Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Ayo, kapan jalan itu terbuka? Kalau kita mau lurus, Tuhan. Manguluku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Oh, ulematuho, garap marohakon Tuhan. Jamalah aku Tuhan, jangan aku mempertahankan segala yang tidak baik, yang busuk dan sebagainya. Maka Raja kemuliaan Tuhan Allah menjadi jawaban sumber kepada kita. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama Bapa yang baik datang menghadap Engkau. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hati kami sebagai seorang suami, hati kami sebagai seorang hamba Tuhan, hati kami sebagai seorang istri Tuhan. Seringkali kami mengalami kekecewaan, seringkali kami mengalami kepedihan hati atas situasi keadaan. Yesus, biarlah kesempatan pagi hari ini Engkau mantapkan hati kami untuk kembali kepada jalan kebenaran. Hati yang hanya menyerah kepada Tuhan, hati tulus. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang percaya. Engkau yang berkata Tuhan tidak mempermalukan orang yang berharap, orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, tidak ragu sedikit pun Bapa yang baik. Tuhan tolonglah kami. Persoalan kami berbeda-beda. Kami yang ada di Palu, kami yang ada di Jawa, yang di Depok, yang di Batam. Yesus yang sama sanggup menolong kami atas segala keadaan yang berbeda-beda, masalah yang kami hadapi. Raja kemuliaan,
membawa kemuliaan, membawa jalan keluar kepada kami. Biarlah hati kami terbuka kepadamu Tuhan, tidak menyimpan segala kebobrokan orang lain. Biarlah kami hanya melihat diri kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, sucikan kami, ubahkan hati kami untuk sungguh-sungguh mengikuti Engkau, sehingga roh jahat, roh setan tidak bisa masuk mengganggu hati kami. Bapa yang baik, perjalanan kami sampai Kau datang kedua kali, kami kedapatan tidak bercelah, tidak ada hati yang kotor, tapi semuanya dibersihkan oleh Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali sebagai mempelai pria surgawi, mengangkat kami sebagai sidang mempelai Tuhan. Terima kasih buat persekutuan pagi hari ini. Berkati The Power of Love komunitas ini yang dipimpin, dinakodai oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Surbakti. Terima kasih. Untuk doa selanjutnya kami serahkan dalam pelayanan ini oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan